Yang mana? Belum ada Pak dokumen elektroniknya. Ya sudah. Kalau belum ada dokumen elektroniknya ya nggak usah diterima. Jadi saya tadi tidak minta berhenti. Tapi memang selesai pemeriksaannya. Selesai karena nggak ada lagi yang bisa ditanyakan. Ya, karena jawaban saya smart. Oke ya? Oke. Ya. Oke, sip. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di kesempatan sore hari ini, ya sore ini jam berapa? Jam 3, ya. Saya secara pribadi dan kami secara keseluruhan itu mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Bapak Kapolri, ya, Pak Sigit, ya, Kapolda Metro Jaya, Pak Karyoto, dan semua penyidiknya yang telah menjalankan tugas secara sangat profesional. Kenapa sangat profesional? Ya, karena saya tadi memang melakukan apa yang menjadi hak saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam undangan klarifikasi, dan alhamdulillah penyidiknya, saya nggak perlu sebut namanya ya, itu adalah juga melakukan sesuai dengan apa yang saya katakan. Jadi saya menjawab dengan detail semua apa yang ditanyakan sepanjang itu berhubungan dengan surat undangan yang diberikan kepada saya. Ya, jadi artinya itulah makanya saya juga berharap ya agar polisi itu bisa presisi, ya, jadi bisa profesional untuk melakukan tugas seperti ini. Jadi artinya kalau yang memang itu yang ada dalam surat undangan, ya itu yang kemudian ditanyakan, ya, tidak menanyakan yang lain atau bahkan melebar ke hal yang lain. Jadi alhamdulillah ya saya tadi sudah menjawab dengan detail sampai sekitar 26 pertanyaan, ya, dengan jumlah halaman sekitar 22 lebih, ya. Dan saya juga menyampaikan jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan pada laporan. Dan saya juga saya tadi juga sampaikan dalam jawaban, ya. Saya harap tugas profesional polisi itu persis sama yang dilakukan terhadap saudara pelapor, ya. Pelapor itu melaporkan belum ada yang terlapor gitu. Jadi melaporkan atau membuat laporan ini pada tanggal 30 April 2025 dan langsung terbit hari itu juga, ya, surat perintah penyelidikan pada tanggal yang sama. Ini luar biasa. Ya, kalau ini dilakukan untuk semua masyarakat tentu akan sangat senang karena laporan bisa cepat dan kemudian tegas, presisi langsung. Hari itu juga lapor ke SPKT, hari itu juga langsung buat BAP, hari itu juga kemudian terbit surat perintah penyelidikan dan bahkan undangan. Ya, jadi saya harapkan sikap itu juga ada pada semua pelaporan yang ada. Jadi jangan bedakan masyarakat yang ada. Jadi kami ini juga dengan cepat juga diberikan undangan klarifikasi, tapi juga kami juga cepat juga bisa diselesaikan karena kita sama-sama insya Allah kita mengerti hukum. Ya, kalau kita mengerti hukum ya begini. Jadi artinya apa yang ditanyakan, apa yang dijawab, saya tidak perlu menjawab apa yang tidak ditanyakan, apa yang tidak ada dalam surat. Itu aja saya kira. Konfirmasi Mas, ya. Pelapor di tanggal 30 itu siapa? Pelapor di tanggal 30 itu yang saya baca tadi itulah insinyur, tulisannya gitu ya. Ya, Insinyur Haji Joko Widodo. Tadi yang digali oleh penyidik di dalam apa saja yang terkait dengan pelaporan itu artinya apa? Ya, 22 pelaporan itu banyak soal bagaimana dulu hidup saya, kisah saya. Ya, saya SD, SMP, SMA, ada ijazah semua ya, gitu. Ya, kemudian S1 UGM asli, S2 UGM asli, S3 UNJ asli, ada itu saya ada lah, jelaskan semua gitu. Dan kemudian apa profesi saya sekarang? Saya profesi sekarang sebagai konsultan telematika dan multimedia. Kemudian saya diminta menjelaskan apa itu telematika. Telematika adalah telekomunikasi, media dan informatika untuk bisa menganalisis. Jadi saya saintis ya, menganalisis secara independen segala hal yang berbau dengan suara, foto, video dan lain sebagainya. Bahkan saya juga diminta dari menjelaskan perjalanan hidup saya. Ya saya jelaskan dulu saya sempat jadi dosen sekitar 8 tahun di UGM, ya. Kemudian 10 tahun saya dosen di ISI, Institut Seni Indonesia. Kemudian saya sempat menjadi anggota KPI, ya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sempat juga masuk sebagai anggota DPR Komisi 1, komisi yang menangani undang-undang ITE, undang-undang keterbukaan informasi publik dan lain sebagainya. Dan kemudian saya sempat membantu Presiden SBY menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga di tahun 2013-2014 dan saya kembali menjadi anggota DPR lagi sampai dengan tahun 2019 dan sekarang saya sebagai konsultan independen. Jadi selaku konsultan independen, saya independen, ya, saya berhak melakukan apa yang menjadi tugas saya
dan kemudian saya berhak menyampaikannya kepada masyarakat sepanjang dengan ilmu pengetahuan dan menjadi keterbukaan informasi publik. Itu aja yang ditanyakan tentang itu. Kemudian tentang ada beberapa hal yang lain yang ditanyakan, apakah soal video begini, saya hanya jawab singkat saja. Apakah itu ada pada surat laporan tertanggal 26 Maret 2025? Ketika ditanyakan tidak terkait dengan itu, ya sudah. Jangan tanya saya yang tidak ada kaitannya dengan itu. Ya, jadi kalau sama tidak ada itu, jadi lokus dan tempusnya tidak sama dengan apa yang ada pada surat undangan, ya sudah, itu tidak perlu dijawab. Ibaratnya kalau kita mengerjakan ujian, ya teman-teman semua, ya masyarakat, kita diminta untuk belajar tentang fisika. Ternyata nanti pertanyaannya soal kimia, ya jangan dijawab. Uang kita tugasnya adalah menjawab soal fisika. Jadi itu sama cerdasnya. Alhamdulillah tadi penyidik juga cerdas. Siapa? Jadi kalau Bapak tidak menjawab, saya tidak menolak jawaban. Tapi saya keberatan untuk jawab, ya sudah. Artinya clear semuanya. Kemudian itu ada poin-poin sehingga saya juga tidak menyiksa teman-teman untuk harus menunggu sampai tengah malam. Ya, saya juga tidak menyiksa penyidik dan pembuat laporan. Saya harapkan juga tidak menyiksa masyarakat. Ya, gitu. Dengan membuat laporan-laporan yang tidak ada gunanya atau tidak ada manfaatnya ya bagi seluruh masyarakat. Saya kira itu. Video yang tadi dipertanyakan video apa sih? Video yang tadi dipertanyakan ya karena saya nggak lihat lagi karena saya dipertanyakan nggak ada hubungannya dengan itu ya nggak perlu saya jawabkan. Itu. Ada pertanyaan lain mungkin yang substansi yang terkait nggak dengan ada, materi? Nggak ada karena video itu. Karena yang terkait dengan surat laporan itu ini harus jelas ya teman-teman. Jadi ini clear banget ya. Ini clear banget. Jadi LP itu ada pelapornya, tapi lucunya nggak ada terlapor. Sekali lagi ya. Tidak ada nama terlapor. Jadi untuk para kuasa hukum yang kemarin sudah nyebut-nyebut nama, inisial dan sebagainya, hentikan tindakan-tindakan seperti itu. Itu tidak bagus ya untuk masyarakat. Karena ternyata tidak ada terlapornya. Jadi kalau tidak ada terlapornya, saya nggak perlu jawab. Karena kalau saya menjawab, jangan-jangan saya nanti jadi saksi. Kalau jadi saksi dan saudara yang terlapor itu adalah saksi saudara saya, ya saya nggak boleh jadi saksi. Atau misalnya yang terlapor itu adalah untuk pribadi. Loh, saya malah nggak boleh lagi itu untuk menjawab seperti itu. Daripada itu mubazir, ya lebih baik dari awal saya tanyakan terlapornya mana. Ya, ketika tidak ada terlapornya, ya sudah, saya senyum saja. Penyidik juga ngerti. Ya Pak, nggak ada terlapornya, kita maksudnya. Nah, yang kedua adalah lokus dan tempusnya sudah jelas banget. Ya, terjadi di Jakarta Selatan nggak ada Rabunya, tapi tanggal 26 Maret 2025. Udah. Sepanjang tidak ada pertanyaan soal itu, ya nggak perlu kita jawab, ya karena itu pertanyaannya menyangkut soal itu. Kemudian yang paling penting lagi, saya juga mempertanyakan, ini kan ada pasal, ya di samping pasal 311, 310, 27 ayat A, ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya, ya pasal yang diselundupkan, saya nggak tahu menyelundupkan siapa, ya gitu. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik. Supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Jahat sekali kalau ada orang menggunakan pasal itu untuk mempidanakan seseorang. Kayak dulu kasus Mbak Prita Mulyansari. Jahat sekali. Ya Omni Batavia waktu itu mempidanakan Mbak Prita gitu loh. Sama dengan ini, karena pasal itu ancamannya sangat tinggi. Dan pasal itu misalnya, saya kasih contoh, ada orang ya mentransfer 1 juta. Kemudian dalam bukti transfernya saya ubah jadi 10 juta. Itu saya bisa kena pasal itu di pasal 32. Ada orang memposting sebuah dokumen elektronik namanya ijazah misalnya. Dia katakan itu asli gitu. Padahal ternyata orang yang punya ijazah mengatakan saya nggak pernah mengeluarkan ijazah itu loh. Lah berarti yang memposting ijazah itu salah seorang kader dari partai itu. Kena pasal itu harusnya. Justru itu ya kalau yang smart begitu. Jadi saya tadi tanya, dokumen elektroniknya mana? Belum ada Pak dokumen elektroniknya. Ya sudah. Kalau belum ada dokumen elektroniknya ya nggak usah diterima. Jadi saya tadi tidak minta berhenti. Tapi memang selesai pemeriksaannya. Selesai karena nggak ada lagi yang bisa ditanyakan. Ya, karena jawaban saya smart, sharp pada pertanyaan-pertanyaan yang harusnya ditanyakan. Dan penyidik sekali lagi anak buah Pak Kapolda dan juga anak buahnya Pak Kapolri menjalani tugas dengan baik. Dia juga nggak ngeyel, ya dia katakan oh iya Pak, baik Pak. Kalau profesional dan malah kita kasih kuliah tadi panjang ngobrol di dalam bagus sekali dan juga bagus. Jam 12 tadi saya diberi waktu untuk sholat zuhur, makan, sholat, kemudian juga hari ini begitu sudah selesai, ya selesai udah di print
clear, semua sudah saya teken, tanda tangan, ya. Dan saya berharap hal yang sama terjadi pada teman-teman yang mungkin ikut diundang, ya. Saya harapkan mereka menjawab dengan sharp and clear and clean dan smart, gitu. Tadi next agenda kira-kira ada di Belum ada. Karena selesai. Karena pemeriksaan saya selesai. Saya tidak minta berhenti atau dihentikan, tidak. Ya, Anda tahu teman-teman, saya alhamdulillah sehat walafiat, ya gitu jasmani. Meskipun rohani, saya tadi juga bilang di dalam, saya rohani agak lihat ini apa ini pasal kok banyak sekali kayak gini, ya gitu. Jadi kita juga berhak menanyakan loh. Jadi teman-teman, kalau diundang itu jangan seperti tiba-tiba kita dituduh sesuatu yang nggak jelas pasalnya. Pasalnya kita pertanyakan. Kebetulan pasal-pasal itu saya ikut membuat dulu. Saya jelaskan nih loh maksudnya begini. Di naskah akademiknya ini loh. Jadi harus ngerti pasal itu, bukan asal kemudian ada pasal ini dipakai untuk mempidanakan orang. Jangan sampai ya. Jangan kita malah justru memiliki mens rea atau niat kurang baik untuk mempidanakan orang. Hati-hati. Mas Roy, siapa lagi yang diperiksa? Masih ada Dokter Tifa di dalam. Dan moga-moga Dokter Tifa juga sama. Moga-moga bisa smart dan clear dan menjawab. Tapi ya kita berdoa saja. Dan moga-moga kalau ada teman-teman yang lain ya, saya berharap tidak banyak lagi yang harus buat apa ya, dipanggil atau bahkan dibikin susah dengan ada laporan yang nggak jelas. Ya. Ini laporannya nggak jelas ini. Laporan kok nggak ada yang terlapor. Sekali lagi loh ya, bohong kalau dikatakan sudah ada terlapornya. Nggak ada. Dalam klarifikasi itu belum ada terlapornya. Ya, itu ya saya kira. Oke, terima kasih. Makasih teman-teman.